Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pagi ini kita belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih sehat, kita belajar firman Tuhan. Nggak ada ruginya kita belajar firman Tuhan. Kalau kita sudah meninggal, kita nggak bisa belajar firman Tuhan. Makanya saya ingin katakan, mumpung masih hidup, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Nggak ada ruginya, saudara. Saya belajar firman Tuhan dari tahun 90. Jadi kurang lebih 34 tahun saya belajar firman Tuhan. Nggak ada ruginya, saudara yang kekasih. Saudara, kemarin saya habis melayat orang meninggal. Tetangga saya. Termasuk saudara jauh lah ya, saudara jauh. Dia meninggal, mayatnya dikubur. Nah, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang orang mati. Kemana orang mati itu? Ya, setelah mati kita mau kemana? Itu. Nah, kematian itu ada dua jenis macam, saudara yang kekasih. Mati secara rohani dan mati secara fisik. Nah, itu berbeda, saudara yang kekasih. Orang mati rohani dan orang mati secara fisik itu berbeda. Nah, apa itu kematian? Orang yang mati secara fisik itu adalah terpisahnya antara tubuh dan roh. Ya, kalau tubuh kita sama roh kita terpisah, itu yang namanya mati secara fisik. Ya, kemarin ada tetangga saya mati secara fisik. Tubuhnya sama rohnya terpisah. Itu mati secara fisik. Nah, ada lagi satu mati secara rohani. Banyak orang nggak tahu mati rohani itu apa. Kenapa ada orang bisa mati rohani? Ya, orang mati rohani itu karena melanggar hukum Tuhan. Kita ingin bahas dulu tentang apa sih itu orang mati rohani. Kita baca Yesaya. Yesaya 49 ayat yang pertama. Ini adalah orang yang mati secara rohani ya. Yesaya 59 ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak akan kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ternyata orang yang mati rohani itu adalah terpisahnya antara Tuhan dengan roh. Ya. Orang yang mati rohani itu adalah orang yang terpisah antara kita dengan Tuhan. Di sini dikatakan yang membuat Tuhan terpisah dari kamu ialah dosamu. Jadi gara-gara dosa rohani kita bisa mati. Apa itu dosa? Dosa itu adalah melanggar perintah Tuhan atau melanggar hukum Tuhan. Kalau bahasa aslinya itu hamartia. Hamartia itu adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Dia mati secara rohani. Manusia yang pertama kali mati secara rohani itu Adam dan Hawa. Kenapa Adam dan Hawa mati rohani? Karena dia melanggar perintah Tuhan. Waktu di Taman Eden, Tuhan mengatakan kamu boleh makan buah yang ada di taman ini, tetapi kamu tidak boleh makan buah pengetahuan dan baik dan jahat. Apabila engkau makan, engkau mati. Ini adalah kata-kata mati yang pertama kali yang Alkitab katakan di dalam Kejadian 2 ayat 15-17. Kalau kamu makan buah ini, kamu mati. Kata Tuhan terhadap Adam dan Hawa. Tetapi apa yang terjadi? Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Dia makan buah itu, sehingga apa yang terjadi? Rohaninya mati. Setelah rohani Adam dan Hawa mati, maka terpisahlah antara Tuhan dan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tidak boleh tinggal di Firdaus lagi, Taman Eden.
sehingga dia diusir dari Taman Eden. Kenapa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Karena rohnya mati. Kenapa rohnya mati? Karena melanggar hukum Tuhan atau melanggar perintah Tuhan. Orang yang melanggar perintah Tuhan, rohaninya mati. Kalau kita baca di dalam Yehezkiel 18, ini juga ada orang yang mati secara rohani ya. Yehezkiel 18. Saya bacakan ya. Yehezkiel 18. Bentar. Yehezkiel 18 ayat yang ke-24. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, maka apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Jadi orang yang melakukan dosa itu rohaninya mati. Ini firman Tuhan yang katakan, bukan saya. Kalau firman Tuhan sudah katakan itu nggak bisa, nggak pernah salah. Orang yang berbuat dosa itu rohnya mati. Di sini dikatakan seperti yang dilakukan oleh orang fasik. Ternyata orang fasik itu adalah orang yang berdosa. Ya, orang fasik itu adalah orang yang meninggalkan kebenaran. Jikalau orang benar berbalik dari kebenaran. Jadi orang Kristen yang keluar dari kebenaran Tuhan itu rohaninya mati. Orang fasik itu keluar dari kebenaran Tuhan. Kita baca lagi di dalam 2 Petrus 2. Ini juga adalah orang yang keluar dari kebenaran Tuhan. 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. Saya bacakan. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah dia. Jadi orang Kristen yang meninggalkan kebenaran Tuhan, dia rohaninya mati. Dan orang yang mati rohani itu seperti begini, saudara yang kekasih. Semua orang Kristen itu dosanya sudah dihapus. Semua orang Kristen itu sudah dibenarkan. Semua orang Kristen dosanya sudah dikeluarkan. Tetapi apabila dia sudah diselamatkan, sudah dibenarkan, tetapi dia keluar dari kebenaran itu, maka ia, atau kasar ngomongnya, kalau dosa kita sudah dibersihkan, kita melakukan dosa lagi, maka itu yang dinamakan kita sudah mati rohani. Apakah saya bisa mati rohani? Bisa. Kalau saya melanggar hukum Tuhan. Kalau saya berbuat dosa, rohani saya mati. Oleh karena mereka meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah dia. Oleh karena dia berbuat dosa, maka dia mati secara rohani. Ini sangat penting, saudara yang kekasih, karena ini menyangkut sorga dan neraka. Nah, orang yang mati rohani itu suka berbuat dosa. Ya, orang Kristen, hamba Tuhan. Ciri-ciri orang yang mati rohani itu adalah melakukan dosa. Ya, saya harus katakan ini. Kalau saudara baca di dalam 2 Petrus 2 ayat 22, saya bacakan. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi kepada muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi kepada kubangannya. Ini adalah ciri-ciri orang yang mati rohani. Dosanya sudah dihapus sama Tuhan, tetapi dia kembali lagi melakukan dosa. Itu adalah ciri-ciri orang yang mati rohani. Dan orang yang mati rohani adalah orang yang terpisah antara Tuhan dengan dirinya. Jadi kalau kita mati rohani itu bahaya, saudara yang kekasih. Kita akan
terpisah tinggalnya sama Tuhan. Adam dan Hawa tadinya tinggal di Firdaus, di Taman Eden. Karena dia mati rohani, maka Adam dan Hawa nggak boleh tinggal bersama Tuhan lagi di Firdaus. Itu yang namanya mati secara rohani. Mengerikan. Saudara yang kekasih, orang fasik itu adalah orang yang mati rohani. Ya, orang fasik adalah orang yang mati rohani. Kenapa orang fasik itu mati rohani? Karena dia meninggalkan kebenaran Tuhan. Apa benar ya orang fasik itu meninggalkan kebenaran? Kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 53. 119 ayat 53 saya bacakan. Aku menjadi gusar terhadap orang fasik yang meninggalkan Taurat Tuhan. Aku menjadi gusar artinya marah karena orang fasik itu meninggalkan Taurat Tuhan. Jadi orang Kristen sekalipun dia hamba Tuhan, kalau dia meninggalkan hukum Taurat, dia mati secara rohani. Kenapa bisa begitu? Karena hukum Taurat itu adalah perintah Tuhan kepada manusia. Ya, hukum Taurat itu kalau saudara baca di dalam Roma 7 ayatnya ke-12, hukum Taurat itu kudus, benar, baik, dan rohani. Jadi kalau kita meninggalkan hukum Taurat, berarti kita meninggalkan kebenaran Tuhan. Karena kebenaran Tuhan itu adalah hukum Taurat. Roma 7 ayat 12. Sebab hukum Taurat itu kudus, benar, baik, dan rohani. Jadi saudara yang kekasih, orang fasik itu meninggalkan kebenaran Tuhan. Sehingga di dalam Yeskiel 18 ayat 24, orang fasik itu meninggalkan kebenaran Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Dia mati secara rohani. Nah, orang yang mati rohani itu bahaya, saudara yang kekasih. Namanya mati rohani itu seperti zombie. Tahu zombie? Kalau saudara nonton film ya, Hitler, film apa saya nggak tahu tuh, lupa. Saya pernah nonton film zombie itu. Mayat hidup. Tubuhnya masih hidup, tapi rohnya mati. Dia makan bangkai, saudara yang kekasih. Orang yang mati rohani itu menularkan. Mama saya zombie nih, saya gigit saudara, maka saudara pun akan menjadi zombie. Itu bahaya, saudara. Orang yang mati rohani itu seperti zombie. Kalau dia gigit orang lain itu bisa jadi zombie. Saudara yang kekasih, ini saya ingin katakan sekali lagi. Orang yang mati rohani itu berbahaya, saudara yang kekasih. Karena dia menularkan, apa kasar ngomongnya, racun mungkin ya. Jadi orang fasik itu adalah orang yang mati rohani. Kenapa dia mati rohani? Karena dia meninggalkan hukum Taurat. Bagaimana nasib orang yang mati rohani? Dia tinggal nggak boleh bersama Tuhan Yesus. Orang yang mati rohani tinggalnya di neraka. Apakah ada di dalam Alkitab ini orang yang mati secara rohani tinggalnya di mana? Kita baca saja di dalam Lukas 16, saya baca Lukas 16 ayat 22 ya, saya dari awal nih. Ini ada perbedaan nih antara orang yang mati rohani dan orang yang hidup rohani. Lukas 16 ayatnya ke-22. Ini adalah orang yang rohaninya hidup. Ya. Lukas 16 ayat ke-22 saya bacakan. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ini dua-duanya sudah mati secara fisik. Orang miskin ini mati secara fisik, lalu rohnya dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Kenapa orang kaya ini rohnya dibawa ke pangkuan Abraham? Karena roh dia hidup. Ya, rohani kita hidup, kalau kita mati secara fisik, maka roh kita akan dibawa ke pangkuan Abraham. Dan di situ berkumpul lagi bersama Tuhan.
Jadi kalau rohani kita hidup, kita mati secara fisik, maka roh kita berkumpul lagi bersama Tuhan. Ya, ayat yang ke-23. Ini satu lagi orang yang mati secara rohani. Dibawa kemana orang yang mati secara rohani? Matius 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatlah Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru kepadanya, "Bapa Abraham, kasihilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Ngeri ya, saudara. Orang yang mati secara rohani itu ternyata disiksa di dalam api neraka. Lalu orang kaya itu mati, dikubur. Mayatnya dikubur, tapi rohnya disiksa. Jadi di sini sangat jelas orang yang mati rohani itu rohnya disiksa di dalam api neraka. Kenapa dia mati rohani? Kenapa dia mati disiksa dalam api neraka? Karena dia melawan perintah Tuhan. Siapapun juga, walaupun saudara orang Kristen, walaupun saudara hamba Tuhan, kalau saudara melanggar firman Tuhan, maka rohani saudara mati. Kalau rohani saudara mati, tinggal tunggu mati secara fisik, maka roh saudara akan dibawa ke dalam api neraka. Ngeri ya, saudara yang kekasih, orang yang mati rohani. Orang yang mati rohani itu lebih mengerikan daripada orang mati secara fisik. Kalau orang mati secara fisik tinggal dikubur, selesai. Tetapi kalau orang mati rohani, disiksa di dalam api neraka. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan nggak ada di sorga, nggak ada di neraka. Tuhan nggak ada di neraka. Tuhan adanya di sorga. Jadi kalau orang mati secara rohani, nggak bisa tinggal bersama Tuhan di sorga. Terpisah antara orang mati rohani dan orang yang hidup rohani. Orang yang hidup rohani, dia tinggal di sorga. Orang yang mati rohani, tinggal di neraka. Apa ciri-ciri orang yang mati secara rohani? Ciri-cirinya adalah orang fasik. Orang yang meninggalkan kebenaran firman Tuhan, atau orang yang melanggar firman Tuhan, rohaninya mati. Apa sih ciri-ciri orang yang mati rohani? Kalau dia orang Kristen ya, kalau dia sudah menikah, dia bercerai. Orang Kristen yang bercerai, itu rohaninya mati, saudara yang kekasih. Karena dia melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan sudah mengatakan, apa yang kusatukan tidak boleh diceraikan. Ini firman Tuhan nih. Ini perintah Tuhan. Kalau kamu sudah menikah, nggak boleh cerai. Ini perintah Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa, Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa, nggak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apabila engkau makan, engkau mati. Ini perintah Tuhan juga kepada Adam dan Hawa. Perintah Tuhan juga kepada kita yang sudah menikah. Kalau sudah menikah, nggak boleh cerai. Kalau kita bercerai berarti kita melanggar perintah Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Kalau kita melanggar perintah Tuhan, maka kita mati secara rohani. Itu ciri-ciri orang yang mati rohani adalah orang Kristen yang bercerai. Sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau saudara melanggar firman Tuhan, maka rohani saudara mati. Maka saudara akan seperti zombie. Apalagi orang yang mati rohani. Kalau menikah dengan janda cerai hidup. Atau menikah dengan duda cerai hidup. Kalau kita menikah dengan janda cerai hidup atau duda cerai hidup, maka kita melanggar firman Tuhan. Lukas 16 ayat 18 di situ dikatakan apa? Tuhan mengatakan, barang siapa yang menikah dengan janda cerai, ia berzina. Barang siapa menikah dengan duda cerai hidup, dia berzina. Nah, ini dilarang Tuhan.
Kalau saudara orang Kristen menikah dengan janda cerai hidup atau duda cerai hidup, maka saudara sudah melanggar perintah Tuhan. Kalau saudara melanggar firman Tuhan, maka saudara seperti Adam dan Hawa, rohaninya mati. Kalau rohani saudara mati, saudara tinggal tunggu mati secara fisik, maka tubuh saudara dikubur. Roh saudara akan disiksa di dalam api neraka. Seperti Lukas 16 ayat 23. Orang kaya ini mati lalu dikubur mayatnya, tetapi rohnya disiksa dalam api neraka. Ya, orang yang mati rohani adalah orang Kristen yang bercerai. Kalau pendeta bercerai, maka dia seperti zombie yang menularkan penyakit kepada jemaatnya. Apabila pembinasa berdiri di tempat kudus, maka pembaca harus memperhatikan. Apabila pendeta sudah melanggar firman Tuhan, berdiri di tempat mimbar gereja, maka dia akan membunuh rohani anak Tuhan. Ngeri ya. Matius 24 ayat 15 kita bacakan. Matius 24, Bentar ya. Matius 24 ayat yang ke-15. Bentar saya bacakan. Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Apabila pembinasa sudah berdiri di tempat kudus itu mimbar gereja. Karena mimbar gereja itu untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Apabila pembinasa sudah berdiri di tempat kudus, mimbar gereja, maka dia membinasakan jemaat. Jemaat yang menjadi sasaran. Pendeta yang melanggar firman Tuhan, kalau dia berkhotbah di atas mimbar, dia membunuh umatnya sendiri secara rohani. Seperti zombie, mayat hidup, rohaninya mati, tapi dia berkhotbah di mimbar, maka dia membunuh anak-anak Tuhan. Jadi saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara memiliki pendeta yang melanggar perintah Tuhan, maka dia disebut pembinasa yang sudah berdiri di atas mimbar gereja. Dia membunuh umat Tuhan. Ya, penting gak ini saudara? Penting. Saya ingin tanya kepada saudara, kalau saudara mati masuk di neraka, siapa yang menderita? Saudara. Kalau saudara mati rohani, saudara masuk neraka, yang disiksa saudara, bukan orang lain. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba Tuhan yang sudah mati rohani, kalau dia berdiri di atas mimbar gereja menyampaikan kebenaran, maka dia membunuh rohani jemaatnya sendiri. Siapa sih ini? Kalau saudara baca di dalam Amsal, kita baca Amsal 9 ayat yang ke-11, ini sama. Dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Orang fasik itu adalah orang yang meninggalkan Taurat Tuhan. Pendeta yang meninggalkan Taurat Tuhan, berarti dia meninggalkan kebenaran Tuhan. Kalau dia sudah meninggalkan kebenaran Tuhan, maka dia mati secara rohani. Dan hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat, itu mulutnya membinasakan umat Tuhan. Amsal 11 ayat yang ke-9, dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Mulut pendeta yang mati rohani membinasakan umat Tuhan. Kalau pendeta bercerai, berkhotbah di mimbar, maka dia membunuh umat Tuhan. Bercerai kan melanggar perintah Tuhan kan?
Apa yang kusatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Betul nggak? Ayatnya ada kan? Matius 19 ayat 6, apa yang kusatukan tidak boleh diceraikan manusia. Kalau pendeta melanggar firman Tuhan, maka rohani dia mati. Kalau dia berkhotbah di mimbar, berarti dia membunuh rohani jemaatnya sendiri. Jadi kalau ingin mendengar khotbah itu, lihat dulu pendeta ini mati rohani nggak? Ciri-cirinya gampang, saudara kekasih. Kalau saudara ingin melihat pendeta yang mati rohani, cek hidup dia. Melanggar firman Tuhan nggak? Melanggar hukum Taurat nggak? Karena hukum Taurat itu adalah kebenaran Tuhan. Roma 7 ayat 12, hukum Taurat itu benar, baik, kudus, dan rohani. Nah, hukum Taurat itu kebenaran Tuhan. Kalau pendeta melanggar hukum Tuhan atau keluar dari hukum Taurat, berarti dia sudah keluar dari kebenaran. Kalau dia sudah keluar dari kebenaran, maka rohani dia mati. Kalau rohani dia mati, dia berdiri di atas mimbar, berkhotbah, dia bukan menyelamatkan umat Tuhan, tetapi dia membunuh pakai mulut. Khotbahnya nggak sesuai dengan Alkitab. Apabila pembinasa sudah berdiri di tempat kudus, maka para pembaca harus memperhatikannya. Saya sebagai hamba Tuhan harus fair ngomongnya. Bukan berarti saya jelekin pendeta. Saya harus fair mengatakan, kalau saudara meninggal masuk neraka, yang disiksa siapa? Saudara. Saudara masuk surga, saya nggak untung. Saudara masuk neraka, saya nggak rugi. Saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa orang yang mati rohani tinggalnya di neraka. Lukas 16 ayat 23, orang kaya itu mati lalu dikubur jasadnya, tapi rohnya dibakar dalam api neraka. Ini adalah ciri-ciri orang yang mati rohani. Kenapa dia mati rohani? Karena melanggar firman Tuhan. Orang yang mati rohani adalah terpisahnya antara Tuhan dengan kita. Orang yang terpisah dengan Tuhan itu adalah orang yang mati rohani. Adam dan Hawa terpisah dengan Tuhan. Adam dan Hawa nggak boleh tinggal di sorga. Dia keluar dari sorga. Sehingga ia terpisah sama Tuhan. Kenapa Adam dan Hawa terpisah dengan Tuhan? Karena dia melanggar peraturan Tuhan. Di sorga ada peraturan, saudara yang kekasih. Negara ya, negara. Sebuah negara kalau nggak ada hukum, negara rakyatnya jadi liar. Betul. Negara apa aja. Kalau negara itu nggak ada hukum, nggak ada undang-undang, maka rakyatnya jadi liar. Begitu juga gereja. Kalau gereja nggak ada hukum Tuhan, maka jemaatnya dan pendetanya akan liar. Berbuat dosa, nggak merasa berbuat dosa. Ini adalah ciri-ciri orang Kristen yang mati rohani. Dia berbuat dosa, nggak merasa berbuat dosa. Dosa itu apa? Dosa itu hamartia, artinya orang yang melanggar hukum Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 4, dosa adalah melanggar hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu hukum Taurat. Ya, kalau kita melanggar hukum Taurat, berarti kita berdosa. Kalau kita berdosa, berarti rohani kita mati. Kalau rohani kita mati, tinggal tunggu mati jasmani, maka roh kita akan disiksa di dalam api neraka. Ya, jangan sampai kita mati rohani. Bagaimana kalau kita sudah mati rohani, tapi tubuh kita masih hidup? Apakah masih ada kesempatan untuk rohani kita hidup? Masih bisa. Selama saudara belum mati secara fisik, rohani saudara masih bisa hidup. Kita baca di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati.
Artinya kalau saudara kembali lagi kepada Yesus, kembali lagi ke jalan yang benar, maka rohani saudara akan hidup. Ya, kalau kita sudah terlanjur berbuat dosa, tapi kita masih hidup di dunia, apakah rohani kita masih bisa hidup? Bisa. Bagaimana caranya? Kita kembali lagi melakukan kebenaran. Apakah ada? Ada Yeskiel. Kita baca di dalam Yeskiel 18 ayat yang ke-27. Ini adalah contoh contoh orang yang mati rohani, rohaninya hidup kembali. Yeskiel 18 ayat 27 saya bacakan. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Jadi kalau kita kembali lagi, kita sudah melanggar hukum Tuhan, kita mati rohani. Nah, bagaimana supaya rohani kita hidup kembali? Dengan cara kita kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan, maka rohani kita hidup. Yang jadi masalahnya, ada nggak hamba Tuhan yang mau mengajarkan seperti yang saya sampaikan di YouTube ini? Mereka mengajarkan hanya percaya saja masuk surga. Mujizat masih ada. Kita banyak-banyak berdoa. Ya, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Ya kalau kita mendapatkan keselamatan langsung mati, ya masuk surga. Tapi kan kita belum mati. Kita masih tinggal di dunia ini. Maka kita harus mengikuti aturan Tuhan. Aturan Tuhan adalah hukum Taurat. Nggak ada lain. Nggak ada lain. Hukum Taurat adalah hukum Tuhan. Saudara masih hidup di dunia harus mengikuti hukum Tuhan. Adam dan Hawa yang sudah di sorga aja ada aturan Tuhan, ya kan? Masa kita masih di dunia nggak ada aturan Tuhan? Hah? Sekarang saya perhatikan banyak hamba-hamba Tuhan hanya mengandalkan percaya saja masuk surga, mujizat masih ada, kita diselamatkan oleh kasih karunia, sudah selesai. Apakah dia mengajarkan tentang hukum Tuhan? Apakah dia mengajarkan rohani kita supaya selamat? Saya bukan menjelekkan hamba Tuhan ya, saudara yang kekasih. Saya hanya memberitakan kebenaran Tuhan. Bahwa orang yang mati rohani, kalau dia mati secara fisik, rohaninya akan disiksa dalam api neraka. Saudara yang kekasih, firman Tuhan ini sangat penting untuk kita. Mungkin kita waktu masih hidup, apa yang saya sampaikan ini sepertinya nggak ada artinya ya. Ya, kita masih hidup. Ya, apa yang saya sampaikan firman Tuhan di YouTube ini, sepertinya apa ini omongan David ini? Sepertinya nggak ada manfaatnya omongan saya ini waktu kita masih hidup. Tetapi nanti kalau kita sudah meninggal, apa yang saya sampaikan ini sangat-sangat bermanfaat. Karena apa? YouTube yang saya sampaikan di YouTube ini, khotbah ini, itu ada untuk bekal kita tinggal di sorga. Apa yang saya sampaikan firman Tuhan pagi ini, itu untuk bekal kita setelah kita mati. Mungkin waktu masih hidup di dunia, apa yang saya sampaikan di YouTube ini sepertinya nggak penting. Tetapi nanti kalau sudah meninggal, apa yang saya sampaikan ini sangat penting. Karena ini menyangkut sorga dan neraka. Mungkin waktu di dunia kita sorga nggak penting. Tapi nanti kalau saudara mati, maka sorga itu sangat penting. Waktu di dunia sorga itu sepertinya barang murah. Dikasih sorga ditolak. Tetapi nanti kalau saudara sudah meninggal, maka sorga itu adalah barang yang langka. Ya, saya perhatikan banyak orang Kristen kalau dikasih sorga sepertinya nggak mau. Malu-malu kucing. Mau tapi nggak mau dikasih sorga. Dikasih sorga mau tapi nggak mau ngikuti perintah Tuhan. Itu malu-malu kucing. Mau masuk sorga tapi nggak mau ngikuti aturan Tuhan. Ya nggak bisa.
Kalau saudara mau tinggal di surga setelah nanti mati, saudara harus mengikuti aturan Alkitab. Bahwa orang yang meninggalkan kebenaran Tuhan, dia tersesat, nggak sampai ke surga. 2 Petrus 2 ayat 15. Oleh karena mereka meninggalkan kebenaran Tuhan, maka tersesat lagi dia. Apa itu artinya? Oleh karena dia meninggalkan hukum Taurat, maka tersesatlah dia. Kenapa saya mengatakan hukum Taurat terus? Karena hukum Taurat itu benar, baik, dan rohani. Ya, namanya hamba Tuhan kan harus menyampaikan kebenaran Tuhan. Apa itu kebenaran Tuhan? Hukum Taurat. Hukum Taurat itu sepertinya waktu kita masih hidup itu sepertinya nggak penting. Saudara perhatikan banyak orang Kristen kalau berbicara tentang hukum Taurat tutup kuping. Saya sharing sama hamba-hamba Tuhan, kalau saya berbicara tentang hukum Taurat, mereka semua tutup kuping kalau dengar hukum Taurat. Sepertinya hukum Taurat itu nggak ada harganya kalau waktu masih hidup di dunia. Tetapi nanti kalau sudah meninggal dunia, maka hukum Taurat itu sangat berharga. Saudara yang kekasih, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan apa adanya. Saya tidak tambah-tambahkan, saya tidak kurang-kurangkan. Saudara yang kekasih, ini sangat penting. Sangat penting. Kita baca di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-44. Saya bacakan. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selama-lamanya. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selama-lamanya. Mazmur 119 ayat 44. Jadi kalau saudara sudah mengerti kebenaran Tuhan, jangan tinggalkan kebenaran. Saya ulangin kembali. Pendeta, orang Kristen yang bercerai, dia sudah melanggar hukum Tuhan. Pendeta yang menikah dengan janda cerai hidup atau duda hidup, dia sudah melanggar firman Tuhan. Kalau dia melanggar firman Tuhan, maka rohaninya mati. Kalau saudara dipimpin oleh hamba Tuhan yang rohaninya mati, itu sama saja saudara dipimpin hamba zombie. Tahu zombie? Dia mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Sehingga apa yang terjadi? Jemaatnya rohaninya mati juga. Namanya zombie itu mati rohani. Mayat hidup. Dia menularkan penyakit yang berbahaya itu kepada jemaat. Kalau saya ingin katakan kembali lagi, kalau saudara meninggal masuk neraka, yang disiksa siapa? Saudara. Kalau saudara masuk surga, saya pun nggak rugi, nggak untung. Saudara masuk neraka, saya juga nggak rugi. Saya hanya menyampaikan kebenaran Tuhan. Katakan A ya A, katakan B ya B. Jangan sampai kita mati secara rohani ya. Kalau saudara kurang mengerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Tugas saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mumpung saya masih hidup, saya sampaikanlah kebenaran firman Tuhan. Kalau saya sudah meninggal, saya nggak bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan lagi. Saudara yang kekasih, inilah firman Tuhan. Senang nggak senang, suka nggak suka, ini kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Kau sampaikan pada pagi hari ini. Berkati orang yang mendengar YouTube
saya ini dan berkati juga saya yang menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.